Terima kasih Dela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita bertemu di pertemuan kedua di Story by Five, khususnya kelas menulis cerita panjang gitu. Yang ini menjadi pertemuan keempat bagi yang mengambil Story by Three plus Story by Five ya begitu. Terima kasih juga Dela sudah membukanya dengan pujian-pujian yang mengintimidasi saya, sehingga saya harus ngasih performnya harus bagus kan begitu. Baik, teman-teman, kita seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu melalui admin, bahwasanya tulisan teman-teman diminta untuk memberikan waktunya kepada kelas ini, karena supaya kelas ini kerasa manfaatnya. Salah satunya yaitu kita akan masuk kelas dengan tugas yang sudah diperbaiki oleh teman-teman semua. Beberapa tugas yang sudah melalui 2-3 kali perbaikan, biasanya saya akan memberikan alternatif premisnya. Tapi tugas yang baru sekali atau 2 kali perbaikan, biasanya saya akan serahkan lagi supaya teman-teman punya punya waktu latihan yang banyak begitu. Jadi mungkin ada yang belum di ACC malam hari ini, kita akan selesaikan premisnya setelah kelas ini, dan itu penting banget karena setiap kelas itu Anda akan masuk dengan materi baru, dengan wawasan baru dan penugasan baru yang berangkat dari tugas yang telah selesai sebelumnya, sehingga nanti teman-teman tanpa sadar itu akan mendapatkan dokumen penyiapan cerita yang komplit gitu. Hal yang saya lakukan juga terhadap proses kreatif yang saya lakukan selama ini. Jadi kelas ini secara tidak langsung adalah saya mencoba mengkonstruksi sebuah proses kreatif saya berbasis metode penulisan Story by Five kepada teman-teman semua. Ayo kita sama-sama rasakan begitu. Jadi saya buat waktu sepekan atau 3-4 hari itu supaya teman-teman juga bisa punya waktu latihan. Nah teman-teman, hari ini setelah materi pertama kita selesai, yaitu materi premis, materi kedua di Story by Five atau kelas menulis panjang, menulis cerita yang lebih panjang, yaitu materi yang sangat krusial menurut saya. Materi yang menjadi penentu bagaimana jalan cerita berikutnya, yaitu materi yang berjudul karakterisasi. Izinkan saya akan minta izin untuk share screen. Saya belum dapat ini share screen kayaknya. Oke. Dela bisa kasih akses saya buat share screen? Sudah Bang. Oke. Di sini. Bentar. Hope I can share report. Oke. Baik, ya saya ingat. Sebelum saya share screen, teman-teman, admin akan membagikan sebuah cerpen, sebuah cerita pendek, mohon dibaca. Kurang lebih waktunya 7 menit lah ya, teman-teman untuk membacanya. Saya minta tolong kepada admin untuk membagikan cerita pendeknya di grup, dan kita akan, ya ini udah dibagikan. 7 menit lagi kita akan bertemu lagi di ruang ini dengan bekal sebuah cerita pendek karya penulis Indonesia. Kalau kemarin penulis luar ya, sekarang penulis Indonesia, yaitu Sasti Gotama. Silakan dibaca dulu.
Oke, teman-teman, sudah selesai membacanya? Belum Bang, bentar lagi Bang. Oke. 3 menit lagi lah ya. Jadi pas 7.15 saya akan minta admin untuk share screen. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk ke materi karakter. Seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya yang menjadi pusat cerita adalah karakter, bukan plot atau yang lainnya. Jadi, anggaplah ketika Anda punya pemahaman bahwasanya yang menggerakkan cerita adalah plot. Sekarang mari kita buat sebuah logika sederhana. Apa atau siapa yang menggerakkan plot? Tidak lain tidak bukan apa yang menggerakkan plot, yaitu tidak lain tidak bukan yang menggerakkan plot adalah karakter atau tokoh di dalam cerita Anda. Pada titik ini yang ingin saya sampaikan yaitu kita sering salah kaprah atau kita sering melakukan penggampangan atau penyederhanaan, yaitu ketika Anda membuat tokoh atau ketika Anda memilih tokoh untuk hadir di dalam cerita Anda pikir dengan memberinya nama dan jenis kelamin urusannya menjadi beres. Padahal dia sungguh tidak sesederhana itu. Urusan Anda yaitu bukan menghadirkan tokoh. Di dalam cerita yang harus Anda lakukan yaitu karakterisasi. Apa itu karakterisasi? Yaitu membangun tokoh. Itu penting. Jadi pemahaman yang harus sampai kepada Anda yaitu yang harus Anda hadirkan di dalam cerita Anda yaitu tokoh yang telah Anda bangun karakternya. Bagaimana tokoh yang telah Anda bangun karakternya ini, Anda harus punya pegangan bahwasanya karakter-karakter yang bagus adalah karakter-karakter yang humanistik. Karakter-karakter yang humanistik yaitu dia tampil bulat dan utuh sebagai manusia. Nah, jadi ketika kita bicara tentang karakter-karakter yang humanistik, yang harus Anda lihat yaitu berarti karakter kita harus bulat tampil sebagai manusia. Mau itu karakter Anda itu setangkai daun. Mau itu karakter Anda adalah sebuah bus. Mau karakter Anda adalah seekor anjing, seekor kucing, atau
sebongkah batu yang sangat keras. Karakter-karakter Anda harus menampilkan sifat-sifat manusianya. Ini menjadi hal yang tidak susah dipahami, tidak susah dipahami, ingat. Tidak susah dipahami ketika kita melihat bahwasanya yang menuliskan cerita adalah human, manusia, yang membaca cerita adalah human juga atau manusia. Jadi semesta humanisme ini akhirnya membuat apapun yang kita produksi mau tidak mau adalah sesuatu yang humanistik, termasuk tokoh Anda sendiri. Seperti yang saya tulis di sini. Karena tidak melulu kita menggarap cerita dengan manusia sebagai karakter atau tokohnya, karakter harus dikarakterisasi atau dibangun agar tampil prima sebagai entitas yang dikenali, menarik perhatian dan mengundang simpati. Nah, ini nih, pada titik ini Anda harus melihat bahwasanya gini ya. Saya ulangi dikit-dikit. Kita harus membangun karakter atau kita harus melakukan karakterisasi. Kenapa? Kenapa karakterisasi harus dibangun? Karakterisasi harus dibangun karena karakter adalah pusat cerita. Seperti apa panduan kita untuk membangun karakter yang bagus? Sederhana saja, Anda harus membuat karakter Anda dia purna tampil sebagai manusia. Sebagai manusia yang seperti apa? Sebagai manusia, yaitu tentu saja karakter kita tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Jangan pernah Anda berpikir bahwasanya karakter protagonik yaitu karakter yang penuh dengan kebaikan sehingga Anda meniadakan kekurangannya untuk tampil di dalam cerita. Tidak. Bahkan kekurangannya itu penting sekali untuk Anda tampilkan. Atau sebaliknya, karakter jahat, anggaplah begitu, yang Anda hadirkan di dalam cerita atau antagonik itu adalah karakter yang penuh dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kemanusiaan sehingga dia tidak memiliki nilai kebaikan sedikit pun yang bisa disukai untuk diteladani atau segala macam. Tidak. Karakter yang humanistik yaitu karakter yang purna tampil dengan kekurangan dan kelebihannya. Supaya apa? Ini seperti yang tertulis. Supaya karakter-karakter itu tampil sebagai entitas yang dikenali. Ya kenal, oke, sama-sama manusia dulu. Itu dulu penting. Karena dia punya kelebihan dan kekurangan, maka dia bisa dikenali. Setelah itu, dia harus menarik perhatian. Dan yang ketiga, yaitu dia harus mengundang simpati. Karakter yang tampil humanistik itu adalah karakter yang memenuhi 3 syarat ini sendiri. Khususnya protagonik. Dia harus dikenali, dia harus menarik perhatian, dan dia harus mengundang simpati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tapi jangan lupa karakter ditulis oleh dan untuk manusia. Karakter-karakter cerita akan menggerakkan cerita sesuai dengan semesta manusia tanpa menghilangkan sifat dasar benda atau makhluk non-manusianya. Seandainya karakter Anda adalah non-manusia. Tapi bagaimanapun dia harus purna. Dia tampil sebagai manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Oke? Nah, pada titik ini, kita yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini tentu saja tentang karakterisasi atau mencipta bangun karakter. Bukan sekadar menghadirkan tokoh, tapi mencipta bangun karakter. Anda bukan lagi menghadirkan tokoh dengan memberikan nama dan kelamin, yang bahkan Anda lupa naruh usianya. Tapi Anda harus menciptakan dan membangunnya sebelum bahkan Anda menulis cerita. Ingat, karakterisasi benar-benar mirip dengan proses kelas kita. Dia Anda bereskan setelah Anda membuat premis Anda. Nah, teman-teman, selanjutnya yang ingin saya ketengahkan yaitu dalam mencipta bangun karakter ini, kita akan memulainya, teman-teman semua, untuk sebagai pintu masuk kita ke dalam materi ini menjadi lebih komprehensif.
lebih mudah nanti untuk memahaminya dan sampai pada titik-titik tertentu, kita akan menonton sebuah tayangan pendek yang juga nanti akan bisa menjawab pertanyaan dan kegelisahan teman-teman pada sesi tanya jawab nanti, atau termasuk di sini Mas Tommy sudah bertanya, nanti seiring materi Mas Tommy nanti akan terjawab nanti kegelisahan-kegelisahannya. Baik, kita akan menonton sebuah tayangan pendek. Ini kalau kemarin film Thailand, kalau ini film Malaysia. Silakan diputarkan, Dela. This is Ah Wong. Hey, you 不到噶啊 I don't care. You have to pay for a car. What's your number? How can you drive? Ah Wong is not a happy man. Tissue, check, tissue. Indo. He's not really blind one. Boss. Potong rumput. Hey. 老婆 faster go inside. And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, Ah Wong has issues. And he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kawasan lembah. But one day, something strange happened. You'll never believe it. Ah Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And this uncle, he never sell tissues for himself only. Waalaikumsalam. Him, that day is his daughter's birthday. Now it's over. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Uh-huh. Oh, it's about a boy who wanted to become a... Ah, look at that. Ah Wong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share. And it's this: we're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen
when we open our hearts to those around us. Oke, kita sudah menonton sebuah tayangan iklan yang menyaru menjadi film pendek atau sebaliknya. Saya selalu suka menonton iklan-iklan prosaik ya, iklan-iklan yang bercerita. Kita lihat loh, seperti yang kemarin juga film Thailand tentang ayam merek Five Stars. Kita bahkan tidak mengeluh bahwasanya wah ini kenapa panjang banget padahal itu ada iklan begitu. Karena ini ditunjukkan bahwasanya kita sebenarnya ketika ditampilkan dengan sebuah karya cerita, storytelling yang benar, yang sekarang sedang kita belajar bersama-sama, tidak ada yang protes sepanjang apapun itu. Karena memang dia dirajut dengan benar begitu. Karena dia dibuat dengan benar. Termasuk dengan tayangan barusan, dan saya pikir itu merupakan salah satu tayangan audiovisual yang saya berikan sebagai pengantar di dalam memahami materi kepenulisan khususnya karakter. Baik, jadi melalui tokoh Ahwong, Ahwong di dalam film tadi, kita diajak melihat bahwasanya ada sebuah kondisi yang membuat manusia itu sendiri, dalam hal ini tokoh kita, menjadi sesuatu yang dekat dengan para pembacanya ketika dia tampil dengan kelebihan dan kekurangannya. Itu satu. Yang kedua, kita akan belajar bahwasanya bagaimana karakterisasi itu dibangun. Karakterisasi itu dibangun dengan sebuah rumus yang sederhana sekali sebenarnya. Apa rumus yang sederhana yang bisa kita lihat tadi, bahwasanya salah satu syarat karakter tampil humanistik yaitu apa saja yang dilakukan oleh karakter kita, pikirannya, tindakannya, upayanya di dalam cerita, jangan pernah melepaskan ia dari motif. Jangan pernah melepaskan ia dari motif. Kita akan diantar bagaimana orang yang menjual tisu sampai dia mendatangi Ahwong yang sedang mau makan siang ini sendiri, dan Ahwong merasa terganggu dan dia pikir orang ini pasti cuma ingin mengganggunya atau sekadar berpura-pura buta, padahal dia melakukan itu, menjual tisu itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga punya istri yang dijelaskan oleh Ahwong kecil di menjelang akhir cerita atau tengah cerita. Yang kedua, kita melihat ada orang yang minta pekerjaan mendadak begitu, tetapi Ahwong menutup pagarnya, menutup pagarnya, dan dia tidak peduli apa yang terjadi, padahal dia melakukan itu sendiri bukan untuk dirinya. Dia butuh pekerjaan mendadak itu karena dia ingin memberikan sesuatu di hari lahir istrinya begitu. Dan juga kita akan melihat bagaimana anaknya Ahboy yang pulang hanya melihat ayahnya lalu menunduk dan masuk kamar, dan dia bilang kurang ajar, padahal dia sedang melalui hari yang berat begitu, karena dia baru saja diputus oleh pacarnya begitu, atau ditolak cintanya oleh gadis yang ia sukai, atau bahkan suami atau istrinya yang bahkan tidak sempat menyiapkan makanan atau minuman ketika Ahwong pulang. Ternyata di sepanjang hari dia bergelut dengan pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak begitu. Dan kita diberikan pengantar atas motif-motif kenapa para tokoh di dalam cerita Ahwong tadi melakukan tindakan, sampai akhirnya kita diperkenalkan kepada sebuah fakta yang penting, bahwasanya Ahwong bahkan melakukan itu bukan sebagai orang gila yang temperamental, tidak. Ternyata Ahwong melakukan itu atas sebab akibat, atas sebuah kausalitas yang terjadi, yaitu di masa lalu ternyata Ahwong
adalah seorang anak yang tidak mendapatkan penghargaan, yang tidak didengar, sehingga itu membangun karakternya menjadi seorang individualistik yang temperamental. Apa motif Ah Wong sendiri untuk menjadi seperti itu? Itu menjadi tugas teman-teman bersama nanti untuk membedahnya. Tapi yang paling penting untuk kita lihat sekarang yaitu tokoh Ah Wong tadi kita lihat bagaimana untuk menampilkan karakter yang humanistik, karakter yang pada akhirnya dikenali, menarik perhatian, dan mengundang simpati itu, karakter Anda harus plausibel. Karakter-karakter dalam cerita Ah Wong itu alangkah plausibelnya. Plausibilitasnya bermain sekali. Ya, plausibilitas ini yaitu yang masuk akal dan berterima. Syaratnya cuma dua, sebagaimana syarat karakter yang humanistik, yaitu jangan pernah tampilkan karakter Anda dengan sempurna. Yang kedua, jangan pernah membuat karakter Anda dari pikiran, tindakan, atau bahkan kata-kata dia itu lepas dari motif. Jadi karakter Anda harus tampil plausibel. Selanjutnya, dari titik ini sendiri, saya menyampaikan sekaligus ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Dini dari Mas Tommy di awal, bahwasanya plausibilitas karakter Anda itu akan berbanding lurus dengan kualitas cerita Anda. Ya, semakin manusiawi karakter-karakter di dalam cerita Anda tampilkan dan olah sedemikian rupa, maka kualitas cerita Anda itu akan semakin baik. Jelas, cerita-cerita yang manusiawi itu menjadi cerita-cerita yang dekat kepada pembaca Anda. Cerita-cerita yang plausibel itu sendiri menjadi bagus karena dia cerita-cerita yang berterima. Karena dia seperti yang dibilang oleh Socrates, mampu menampilkan sastra sebagai mimesis of life, sebagai tiruan kehidupan itu sendiri. Nah, yang harus kita lihat, yang pertama, ingat, tadi kita punya tiga panduan ya. Bagaimana karakter yang humanistik itu, yaitu karakter yang plausibel. Bagaimana karakter yang plausibel itu sendiri nanti akan menjelma menjadi karakter yang kita kenali, karakter yang menarik perhatian, dan yang ketiga yaitu karakter yang mengundang simpati. Yang pertama yaitu bagaimana agar karakter itu kenal, kita harus membuat karakter kita membereskan urusan-urusan dasar karakterisasinya. Apa itu? Biasanya dia akan berurusan dengan fisik, dengan kebangsaan, dan dengan kepercayaan. Ini kurang A1 ya. Jadi ini harus Anda bereskan dari awal. Kalau saya menggarap karakterisasi, biasanya saya akan buat bahwasanya contoh di dalam terakhir yaitu saya merilis Damahum. Saya punya tokoh yang namanya Omar. Omar ini sederhananya saya buat dia adalah Reza Rahardian, klik gitu loh. Mungkin tidak persis Reza Rahardian, tapi kita perlu panduan fisik bagi Anda sendiri sehingga dia akan memandu pembaca Anda untuk dekat dengan karakterisasi yang Anda bangun itu. Jadi Anda bereskan dulu. Anda tidak mungkin terlalu spesifik kalau Anda mau buat tinggi, berat, wajahnya, lekuk dagunya atau segala macam. Kalau saya biasanya saya akan buat biasanya saya akan taruh Reza Rahardian, wajahnya Reza Rahardian, perawakannya adalah Jeffrey Nicole, mungkin seperti itu. Terus Anda akan kasih juga bagaimana dia menatap dan tersenyum itu, ya itu seperti Nicholas Saputra misalkan, seperti itu. Paduan-paduan itu Anda ambil aja tokoh-tokoh yang selama ini Anda kenali dan biasanya juga akan dikenali pembaca, dan Anda ATM sedemikian rupa, Anda amati, tiru, dan modifikasi. Lalu yang juga harus Anda bereskan yaitu ras, ya, kebangsaan. Itu penting sekali karena dia akan berurusan dengan penamaan biasanya. Pemilihan nama itu atas dasar 3 hal.
pemilihan nama itu atas dasar 3 hal, dan salah satunya ya itu atas nama kebangsaan. Yang pertama yaitu agama akan mencerminkan, nama mencerminkan agama, nama mencerminkan ras, dan ketiga yaitu atas alasan khusus. Walaupun atas alasan khusus ini juga akan masuk ke fisik nanti, pelan-pelan saya akan jelaskan di sini. Ketika Anda membuat nama karakter Anda Tanjung, saya tahu bahwasanya saya udah ngeprediksi saya akan membuat tokoh saya ini yaitu seorang pemuda Melayu. Oke, saya kasih namanya Tanjung. Biasanya Tanjung dan Melayu ini sendiri akan dekat auto, dia akan langsung kepada kepercayaan atau agama dia adalah Muslim atau Islam begitu. Dan khusus untuk fisik Anda juga harus membereskannya sedemikian rupa. Walaupun dalam konteks Melayu atau konteks Indonesia kebanyakan, biasanya fisik itu akan ikut ke dalam nama apabila dia menjadi bawaan semenjak kecil. Misalkan seperti itu. Kalau di dalam Melayu misalkan ada Umar yang dulunya itu sering gagap ngomong, walaupun sekarang juga tidak lagi gagap, atau tidak lagi sumbing, dulu pernah sumbing dan sekarang tidak lagi sumbing, atau anggap dia masih sumbing, orang akan buat namanya Umar Sumbing begitu. Atau dulu ada perempuan yang hari ini sudah memakai jilbab, tapi ketika dia sekolahnya dulu Anda kenali sebagai seorang perempuan dengan rambut yang paling keriting di kelas, Anda akan memanggilnya dengan misalkan Lina Keriting begitu. Hal-hal yang seperti ini biasanya akan hadir di dalam penamaan yang harus Anda bereskan segera. Atau di dalam kasus novel pertama saya, yaitu novel Bersetia, saya memberi nama tokoh saya yaitu Embun. Nah, Embun ini terkait dengan alasan yang ketiga ya. Ingat, alasan yang pertama yaitu mencerminkan agama, kepercayaan, yang kedua mencerminkan bangsa, yang ketiga yaitu alasan khusus. Termasuk tadi fisik di dalamnya, termasuk juga alasan khusus. Embun adalah nama pemberian dari seorang perempuan teh yang bernama Le Pausia, ya, seorang perempuan teh berkebangsaan Tionghoa, dan dia memberi nama seorang pembantunya, pelayannya yang sangat mahir membuat teh itu Embun, gitu loh. Kenapa aku memberimu nama Embun? Karena setiap kali aku melihatmu membuat teh atau menyajikan teh, aku terbayang butir-butir embun yang berada di permukaan pucuk teh yang biasanya aku petik setiap pagi. Itu kata induk semangnya kepada Embun. Artinya pada titik itu jangan Anda kasih nama tokoh Anda Embun, nama tokoh Anda Mawar, nama tokoh Anda unik dan segala macam tanpa Anda menarasikan secara tidak langsung kenapa tokoh Anda punya nama itu. Tapi kalau tokoh Anda namanya mencerminkan bangsa dan kepercayaan, Anda tidak perlu ada penjelasan panjang. Biasanya dia akan langsung lekat gitu loh. Begitu. Nah, kenal ini sendiri menjadi tahap awal yang harus Anda bereskan, karena yang paling penting selain nanti pembaca Anda akan tahu seperti apa fisik tokoh Anda, akan tahu dari bangsa dan kepercayaan melalui namanya gitu, atau alasan khusus kalau Anda ingin memberi nama yang unik. Anda juga harus membereskan bahwasanya tokoh tersebut akan lebih dikenali, akan lebih mudah dikenali oleh para pembacanya apabila pembacanya mengenali hal yang lebih prinsip daripada fisik bangsa dan kepercayaan itu. Apa itu hal yang lebih prinsip itu? Yaitu keinginan. Oleh karena itu, kalau Anda lihat, premis meletakkan keinginan setelah karakterisasi. Jadi memang keinginan ini hal yang harus terdeteksi di 30% cerita. Di pertemuan ketiga kita akan belajar struktur ya. Bagaimana keinginan ini letaknya di tabel nomor 3. Besok kita akan belajar. Tapi saya sampaikan ini. Bagaimana penting sekali tokoh Anda itu langsung kenal kepada pembaca, langsung dikenali pembaca, dan tentu saja Anda harus mengujinya dari Anda sendiri sebagai penulis harus kenal kepada tokoh Anda. Ini harus Anda bereskan sebelum Anda menulis, setelah Anda menggarap premis. Begitu. Selanjutnya, setelah ngomongin masalah kenal tadi,
Sekarang kita akan masuk ke tahap yang berikutnya. Bisa dilanjutkan, Del? Nah, yaitu bagaimana kita membuat pembaca itu tertarik dengan tokoh kita. Bagaimana pembaca akhirnya bukan sekadar kenal, tapi dia tertarik dengan tokoh kita. Nah, supaya dia tertarik dengan tokoh kita, biasanya para pembaca itu akan mengenali sekaligus mereka akan menandai hal-hal yang menyala dari tokoh kita. Apa itu? Yaitu konsistensinya. Konsistensinya ini sendiri, seperti yang saya bilang, dia tidak boleh lepas motif. Jadi dia memiliki kausalitas. Sebagai contoh. Contohnya yaitu, apabila, sebelum masuk ke contoh, saya akan gambarkan seperti ini. Kita tuh kan hidup bertetangga ya. Kita hidup bertetangga dan kita memiliki banyak orang yang mungkin cukup kita kenal gitu. Cukup kita kenal. Kita mengenal anggaplah tetangga saya itu adalah Yansa, Tommy, Turama, dan Gilang gitu. Itu yang saya tahu selama ini saya bergumul sama mereka, yang saya tahu Gilang penyuka musik rock, Turama pintar menulis sastra, Tommy pintar public speaking, Haryadi Yansah suka traveling. Itu yang saya tahu dan lain sebagainya. Sekarang problemnya informasi-informasi yang sangat permukaan yang bukan hanya saya tahu, tetangga sekitar juga tahu, kita perlu sebuah informasi yang lebih dalam daripada itu. Yaitu informasi yang lebih dalam daripada itu kita tidak tahu. Yaitu kausalitas, yaitu sebab akibat bagaimana mereka akhirnya menjadi sosok yang barusan saya sampaikan. Dan jembatannya juga, jembatan kausalitas ini yaitu konsistensi yang akan sampai di ujung, yaitu kita tertarik kepada mereka akhirnya. Contoh, akhirnya saya akhirnya menandai bahwasanya Yansah ini ternyata seorang traveler yang yang ternyata rutin itu paling tidak maghrib dan isya itu azan di masjid. Apapun keadaannya, selalu azan. Karena ternyata dia baru pulang kerja pada pukul 5. Dan maghrib dan isya dia akan berada di lingkungan kompleks. Dan dia selalu azan. Padahal dia juga bukan sosok yang religius amat begitu loh. Oke, saya akhirnya keluar dari neighborhood tadi, dari lingkungan tetangga tadi, saya keluar dan saya melihat bagaimana tetangga-tetangga saya itu hidup dan bergumul, dan saya zoom in, zoom out mereka dari atas, dari luar. Dan saya ternyata melihat bahwasanya ketika saya membuat jarak dengan mereka, saya jadi tahu bahwasanya Yansa ini sendiri, dia mengupayakan bagaimanapun azan di masjid kompleks, bukan sekadar azan di masjid kompleks pada waktu maghrib dan isya, tapi dia juga melakukannya di tempat kerjanya. Dia juga berusaha sebaik mungkin akan menjadi muazin gitu loh. Kenapa? Ternyata Yansa ini pernah mendengarkan ceramah seorang ustadz idolanya yang mengatakan bahwasanya menjadi muazin itu membuat Anda dikaruniai pahala yang akan membuat beberapa daftar dosa besar Anda itu akan terampuni. Nah, dosa besarnya apa? Saya tidak tahu. Anda akan bangun itu sendiri. Tapi ternyata konsistensinya untuk azan ini sendiri, dia punya alasan. Dia punya kausalitas di sana, bahwasanya dia punya alasan kenapa dia melakukannya. Walaupun dia bukan sosok religius amat. Ini pernah saya lakukan ya. Saya dulu waktu kecil, misalkan kecil. Kecil tuh pengen banget itu bisa azan karena anak kecil yang sering azan ini sendiri, kalau menurut saya napasnya kurang panjang dibanding saya. Akhirnya suatu hari saya datang lebih awal di waktu isya, karena biasanya selesai maghrib kami ngaji.
Dan selesainya itu ketika mau Isya. Dan saya mau selesai duluan, saya mau ngaji duluan supaya saya bisa ke masjid duluan. Dan saya pun akhirnya bisa tiba di depan mimbar untuk azan. Dan pada saat itu siapapun yang mau azan, anak-anak yang sudah ngaji biasanya boleh. Tapi keinginan saya bergebu-gebu saat itu karena teman saya ini sepertinya bangga banget karena dia sering ditunjuk jadi muazin. Memang suaranya bagus. Tapi menurut saya nafasnya kurang panjang. Pada suatu hari pada suatu malam saya menyerobot berada di depan mimbar. Saya belum wudhu. Dan akhirnya saya azan. Azan yang menurut saya suara saya panjang banget dan bagus banget menurut saya. Selesai azan, apa yang terjadi? Saya pulang. Saya nggak sholat qobliyah Isya dan nggak sholat Isya. Saya sholat Isya di rumah aja. Karena niat saya yaitu azan, bukan sholat dan lain sebagainya. Nah, pada titik-titik tertentu, saya azan itu bukan atas alasan religius, atas alasan keagamaan, cuma punya motif-motif tertentu yang ketika dewasa motifnya berbeda seperti yang barusan saya sampaikan. Yang kedua, misalkan saya punya tetangga dulu di rumah saya yang lama, tetangga ini setiap pukul 9 pagi itu lewat di depan rumah saya membawa alat pancing gitu. Itu konsisten tuh setiap hari, nggak peduli weekend nggak weekend gitu. Ya adalah sekali-sekali mungkin enggak. Pulang biasanya dia akan dekat dengan gembira kalau memang dia membawa ikan sungai yang dia tenteng. Tapi biasanya dia mukanya kusut atau kurang senang lah kalau dia tidak menenteng ikan sungai. Oke, realitasnya apa? Kausalitasnya apa atas konsistensi dia pukul 9 memancing dan pulang pada pukul 5 atau setengah 6 begitu. Dia memiliki istri. Ya, ini dia. Dia memiliki istri yang seorang tukang cuci di 4 rumah tetangganya, sementara dia sendiri adalah seorang pengangguran. Yang menurutnya adalah menjadi objek caci maki istrinya sebagai orang yang pemalas, sungguh tidak menyenangkan. Jadi pilihannya yaitu lebih baik gue mancing pada pukul 9 dan ngabisin waktu di luar, dan istri gue juga senang kalau dia pulang gue nggak ada, seperti itu. Mungkin pulang siang begitu ya, dan ketika pulang syukur-syukur saya akan bawa ikan sungai dan istri saya pasti akan lebih gembira daripada terus melihat saya di rumah seharian dan saya tidak melakukan apapun. Atau kita akan melihat ada seseorang yang tanpa dia sadari gitu loh, tanpa orang tersebut sadari, dia sering memakai pakaian yang berwarna gelap begitu, anggaplah hitam. Dan dia melakukan itu, ternyata ketika saya lihat dari jauh tadi, ya kan saya udah keluar dari lingkungan tetangga saya ini, saya lihat bahwasanya dia punya realitas yang disebut dengan kausalitas tadi. Apa itu? Ternyata 5 atau 10 tahun yang lalu, dan itu adalah titik dia pertama kali selalu memakai pakaian gelap, yaitu dia merasa menjadi orang yang sangat bersalah, menjadi orang yang terus diselimuti duka dan perasaan-perasaan yang tidak termaafkan karena dia adalah sopir atas kecelakaan tunggal anggota keluarganya yang menyebabkan istri dan anak-anaknya meninggal dunia. Dan dia tanpa dia sadari atau dengan dia sadari dia menggunakan pakaian berwarna gelap atau hitam. Atau kalau kita lihat bagi yang ikut kelas cerita pendek kemarin, ketika kita membedah cerpen menjual terenggiling begitu, kita akan melihat bahwasanya ada anak yang terus bermain dengan terenggiling. Kenapa dia terus bermain dengan terenggiling? Karena dengan bermain terenggiling itu membuat dia lupa pada kenyataan hidup yang pahit, termasuk ketika dia sudah tidak makan beberapa hari. Nah, tabel yang seperti ini harus Anda bereskan nanti ketika Anda membuat karakter. Anda harus mengetahui atau harus menghadirkan konsistensinya. Hal yang ia lakukan berulang-ulang. Dan harus Anda terakan sebabnya kenapa dia melakukan itu. Dan ini penting. Kenapa saya kasih sering azan terus dia punya kesalahan yang harus dia tebus? Supaya apa? Supaya menarik. Itu penting. Itu supaya menarik. Dan hal-hal yang masuk dalam tabel tadi, kembali sebentar Del ke tabel, Anda harus centang sedemikian rupa supaya Anda melihat bahwasanya ada potensi yang membuat tokoh Anda menyala di hadapan audiensnya. Nah, sering azan
terus ternyata punya masa lalu kelam, atau yang keren lagi bermain terenggiling untuk membuat lupa atas kenyataan hidup, ternyata settingnya memang di hutan sawit dan lain sebagainya. Semakin kesannya tidak nyambung, semakin unik keduanya ini berpadu, itu biasanya akan menghasilkan ketertarikan sendiri kepada pembaca Anda, kepada tokoh Anda tentu saja, untuk mereka ikuti terus kisahnya. Terkait ini mungkin teman-teman nonton saya nggak tahu teman-teman memperhatikan atau enggak. Saya nonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Siapa sih nama tokoh anak kedua? Siapa ya nama anak kedua ya? Sebentar. Anak kedua itu pemainnya itu istrinya Aurora, Bang. Aurora. Oke, Aurora. Ya, Aurora. Saya tidak tahu Anda menyadari atau tidak. Aurora itu memakai pakaian gelap terus dari awal cerita. Yang itu yang saya mendalami penulisan karakter itu membuat saya pikir ini harus ada meledaknya pada titik tertentu, sehingga saya tahu kalau memang skrip cerita ini di-crafted sedemikian rupa. Ya, meledak bomnya adalah ketika rahasia terbuka di ruang tamu, begitu, bagaimana Aurora menjadi anak yang paling kurang perhatian. Dan dia makin cocok ketika menjelang scene terakhir, Aurora mau kuliah di Inggris. Anda lihat apa warna pakaian Aurora. Semua masalah udah selesai, semuanya udah berdamai, Aurora tidak memakai pakaian warna hitam. Ini keren banget nih pembangunan karakterisasinya. Jadi selama Aurora memakai pakaian warna hitam, dia tidak pernah berdamai sama masa lalunya, menjadi anak kedua yang tidak mendapat perhatian sebagaimana semestinya. Dan ketika semua masalahnya udah selesai di ruang tamu, kelar semua urusannya, sudah saling memaafkan, yang menurut saya, tapi tidak melupakan, gitu. Kita lihat bagaimana Aurora akan kuliah di Inggris dan dia tidak lagi memakai pakaian warna hitam. Itu bagaimana karakterisasi dibangun sedemikian rupa, termasuk di dalam saya mengambil contoh tadi, menurut saya mungkin beberapa teman-teman sudah menonton film tersebut. Belum. Ya, nonton nanti Mbak ya. Biasanya minta linknya sama Ian. Ian tuh punya link-link biasanya. Nah, sekarang kita akan tadi kalau membuat tokoh Anda membuat pembaca Anda tertarik kepada tokoh, dan kita sampai kepada yang ketiga. Bagaimana membuat karakter Anda bukan hanya dikenali tapi dan menarik perhatian pembaca, tapi bagaimana membuat karakter Anda itu mampu menguar simpati, gitu loh. Oke. Dia akan masuk lebih dalam kepada diri dan kehidupan tokoh Anda. Dan saya menemukan 4 hal, di mana 2 dari 4 ini kayaknya saya nggak temukan dalam istilah cerita, akhirnya saya buat sendiri istilahnya. Kalau Anda menemukan istilahnya nanti cerita sama saya, supaya saya revisi ini istilah. Begitu. Oke, Del, kita akan masuk ke dalam hal ini. 5 malahan ya, oke. 5 hal ini harus Anda raut sedemikian rupa, harus Anda breakdown dan Anda urai sedemikian rupa. Kita punya Witos, kita punya Patos, dan Patos punya anak namanya Gos, dan kita punya Amos, Amos punya anak namanya Alos. Oke, baik, kita pelan-pelan satu-satu ya. Witos itu yaitu ekspresi paling lepas, bebas, dan jujur dari karakter Anda. Saya akan buat sebuah kondisi begini. Kita loh, saking asiknya menulis cerita, kadang-kala kita lupa untuk menarik keluar karakter kita dari semesta cerita kita. Penting, padahal dia penting banget. Penting banget. Bayangin, kita membuat karakter kita adalah seorang perempuan yang tangguh. Maka scene demi scene, bab demi bab Anda akan buat dia berurusan sama antagonik. Dia memecahkan masalah, dia selesaikan masalahnya, 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Kita akan melihat ada sebuah pergerakan yang tidak pernah selesai di dalam cerita itu. Dan apakah itu menarik? Menarik banget gitu loh. Tapi kadang-kala karakter kita bisa aja gagal tampil sebagai manusia apabila ada sebuah skena yang Anda lupa tampilkan. Apabila ada sebuah
sebuah bagian yang membuat dia gagal sebagai manusia. Apa itu? Witos atau ekspresi paling lepas, bebas, dan jujur. Seorang siswa teladan, kenapa enggak? Sekali-sekali Anda buat sebuah scene dia berada di kamar sendirian. Di antara piala-pialanya yang lain, dan dia akan mengambil VCD, anggaplah settingnya masih tahun 2000 gitu ya. Dan dia mengambil VCD, dan dia memutarkannya, dan dia memastikan orang tuanya sudah tidur, dan dia nonton film porno. Misalkan seperti itu. Ada sebuah ekspresi paling lepas, bebas, dan jujur yang buat dia bahagia banget sebagai seorang manusia. Tidak perlu orang tuanya tahu, tidak perlu temannya tahu, tidak perlu lingkungannya tahu. Anda tampilkan witos, Anda jangan pernah menghadirkan witos kepada karakter Anda. Ekspresi paling lepas, bebas, dan jujur, dan hanya dia yang tahu itu. Urusannya hanya dengan dirinya sendiri. Kalau Anda baca cerpen, salah satu cerpen terbaik, Anda harus baca cerpen judulnya Roti Tawar, karya Kurnia Effendi. Setiap ada seorang karyawan yang ketika dia membaca, dia selalu membawa roti tawar, dan isinya kalau nggak salah isi kacang atau apa yang paling dia favorit, dan dia selalu bawa ke meja kerjanya, dan dia tidak peduli, dan orang-orang mungkin juga tidak tahu itu. Dia selalu makan pada jam smokol. Jam smokol itu jam brunch ya, antara sarapan dan makan siang. Dan itu menerbitkan kebahagiaan dia sendiri sebagai seorang yang bergelut dengan deadline dan segala macam di kantornya. Atau ketika di film Glory ya, Anda nonton mungkin series Glory gitu. Bagaimana tokoh Anda yang luar biasa hebatnya ini sendiri, dia menjadi rapuh dan hancur ketika dia akan berurusan dengan hal-hal yang berbau dengan ibunya, begitu. Orang yang membuat dia hancur sendiri. Anda harus tampilkan witos ini sendiri yang membuat karakter Anda itu purna sebagai manusia, begitu. Yang kedua yaitu pathos. Pathos yang punya pasangan itu dengan ghost. Saya akan bahas pathos dulu. Pathos ini berasal dari bahasa Yunani, paetheia, artinya luka lama, dan Anda bisa cari ini dalam istilah penulisan karya audiovisual, biasanya akan masuk ya. Biasanya orang akan ngomongin karakterisasi di dalam skrip itu, orang akan nanya patosnya apa, luka lamanya apa, luka lama inilah yang akan menjadi pemantik yang luar biasa dari cerita Anda. Saya akan mulai dengan sebuah skena cerita. Ada seorang gadis berusia 23 tahun, seorang fresh graduate universitas terkemuka di Amerika, dan akan diwawancara oleh seorang tim kepresidenan dari anggaplah dari Inggris begitu. Dia akan direkrut untuk menjadi sekretaris. Tes 1, 2, 3, 4 udah selesai barangnya gitu. Dan dia tes terakhir yaitu wawancara dengan kepala humas presidennya gitu. Dan kepala humas presidennya bilang, wawancaranya kita pindah ya, bukan di kantor, tapi di outdoor. Di mana bos? Dikasihnya alamat. Dan datanglah calon sekretaris ini, fresh graduate yang cantik, yang sempurna lah gitu, ke tempat itu. Anda tahu ke tempat itu ternyata itu di lapangan golf gitu. Di lapangan golf, ketika dia tahu dia akan masuk ke lapangan golf, dia merasa oke, biasa saja, walaupun ada ekspresi yang berubah terhadap dirinya. Oke, clear. Sampai akhirnya ketika bosnya bilang, kita tidak di lapangan golf, tapi di ruangan saya dekat lapangan golf. Dia merasa terselamatkan karena dia tidak akan berurusan dengan lapangan golf. Dan dia masuk ke anggaplah ruangan semacam kantor yang memang khusus dibangun di dekat lapangan golf. Di sana, ketika akan mengajukan pertanyaan, ternyata kepala humas kepresidenan yang menguji dia mengambil tongkat golf dan memegang-megangnya dan mengelap-ngelap tongkat golf itu. Pertanyaan pertama tidak bisa dijawab. Pertanyaan kedua, tubuh gadis ini berlumur keringat. Pertanyaan ketiga, gadis ini memutuskan untuk
permisi keluar ke toilet dan tidak akan pernah kembali. Anda tahu dia punya patos luka lama. Gadis ini adalah seorang anak yang yang hidup dan besar dari keluarga yang rusak, broken home begitu. Ibunya adalah korban KDRT seorang ayahnya yang sangat suka bermain golf dan selalu memukul ibunya dengan tongkat golf sampai ibunya meninggal. Dan itu membuat dia benci sekali kepada ayahnya, sekaligus dia punya patos yang luar biasa terhadap dirinya, yaitu tongkat golf. Tongkat golf akan membuat dirinya dengan semua yang ia bangun selama 21 tahun akan hancur lebur, akan luruh serta-merta. Itu yang kita sebut adalah patos. Nah, ketika tokoh Anda mampu gagal berdamai dengan patosnya, dengan luka lamanya, ketika tokoh Anda gagal berdamai dengan luka lamanya, artinya ekspresi fisikal dia muncul dan tampak dia gagal, kalah, itu disebut dengan patos. Luka lama yang menguasai karakter Anda. Tapi misalkan karakter Anda, bentar ya, ayah kasih kelas dulu ya. Tapi misalkan karakter Anda mampu berdamai dengan luka lamanya, mungkin dia bisa menjawab tapi tidak maksimal, mungkin dia bisa menjawab tapi tetap berlumur keringat, mungkin dia bisa menjawab dan bisa melalui hari-harinya dengan baik-baik saja walaupun kemudian dia akan menangis di sepulang ke rumah. Itu disebut dengan ghost. Jadi luka lama yang gagal untuk diatasi oleh karakter utama Anda itu disebut dengan patos. Luka lama yang mampu dikendalikan oleh karakter Anda walaupun tidak seutuhnya itu disebut dengan ghost. Begitu. Semoga Anda tidak terganggu oleh pemandangan ini ya. Begitu. Patos dan ghost ini istilahnya kalau di dalam sebuah karya cerita istilah ini ada. Khususnya di dalam karya cerita penulisan film begitu. Selanjutnya yaitu Amos yang punya anaknya Alos. Kalau Patos punya anaknya Gos, kalau Amos itu punya anaknya Alos. Amos saya akan buat perumpamaan seperti ini. Apa itu perumpamaannya? Yaitu misalkan Anda punya tokoh yang ketika SMA diajar oleh seorang guru KKN yang sedang KKN, mahasiswa yang sedang KKN ini kalau sekarang apa ya istilahnya ya? Kalau dulu KKN, kalau sekarang istilahnya apa ya supaya relate nih? Istilahnya sekarang tuh PKL atau apa gitu ya? Sedang praktik lapangan gitu. Sedang praktik lapangan mengajar di sekolah. Kalau kami dulu 40 hari, anggaplah selama 40 hari begitu. Jadi teman-teman gurunya ini selalu bilang, mahasiswa yang sedang PKL atau yang sedang KKN ini selalu bilang bahwasanya, anak-anak, siapa yang tadi bangun sebelum pukul 5? Katanya seperti itu. Oke, pada titik itu biasanya akan ada yang nunjuk 2-3 orang. Tapi satu orang yang selalu nunjuk yaitu karakter Anda ini. Dia akan selalu tunjuk tangan. Jadi dia selalu tunjuk tangan dan itu membuat dia gembira ketika mahasiswa yang sedang KKN ini bilang begini. Bangun subuh itu sangat menggembirakan, sangat baik bagi Anda karena ketika subuh maka mawar-mawar akan bermekaran di hatimu. Nah, katanya begitu. Mawar-mawar akan bermekaran di hatimu. Jadi dia apabila patos tadi adalah luka lama yang menjelma sebagai stick golf, tongkat golf, yang saya sedang bicarakan itu kegembiraan terbaik di masa lalu, yaitu sebuah kutipan yaitu bangun subuhlah karena saat itu mawar-mawar akan bermekar di hatimu atau di jiwamu. 40 hari dia mendapatkan kutipan yang indah itu dan dia merasa seakan-akan kutipan itu untuk dia. Walaupun sebenarnya kutipan itu ditujukan kepada siswa-siswa atau murid-murid yang bangun pada pukul 5 begitu. Tapi dia merasa tentu saja untuk dia karena yang tunjuk tangan hanya 1 orang dan bahkan dia sendiri begitu. It's so special. Anda tahu apa berikutnya? Ternyata ketika waktu PKL atau KKN dari
karakter dari mahasiswa ini selesai berlalu begitu saja. Apakah ada yang terjadi apakah ada yang berubah pada karakter Anda? Berubah. Dia sedih, terus dia merasa kehilangan dan dia merindukan sosok mahasiswa ini sendiri. Tapi itu bisa terus diatasi kok seiring berjalannya waktu ya begitu. Dan seiring berjalannya waktu tanpa dia sadari usianya si gadis ini, karakter ini usianya sudah 18, sudah 20, 25, 30, 40, dan dia masih belum menikah di usia 40 tahun. Dan dia tidak tahu kenapa dia belum menikah, begitu. Sesimpel itu. Sesekali dia masih mengingat wajah atau ketika mahasiswa KKN ini sedang mengajar atau menyampaikan kutipan ketika akan memulai kelas di masa lalunya, begitu. Anggaplah 20 tahunan yang lalu. Nah, pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki berumur 55 tahun yang bagaimana duduk di dekat dia ketika dia sedang berada di kafe. Karena duduknya terlalu dekat, akhirnya mereka pun ngobrol 1, 2, dan 3 menit berlangsung tanpa disadari mereka ngobrol sampai 1 jam. Terus bisa 2 jam, 3 jam. Wanita 40 tahun ngobrol dengan laki-laki 55 tahun. Tidak berselang lama, anggaplah 1 minggu setelah itu, mereka berdua menikah. Tahu Anda kenapa mereka berdua menikah? Ternyata kata-kata awal yang diucapkan oleh laki-laki ini ketika mereka bertemu, yaitu, apakah kamu bangun subuh pagi tadi? Iya, kenapa? Enggak, saya melihat mawar-mawar bermekaran di dirimu dan itu membuat kamu sangat wangi dan sangat memesona hari ini. Laki-laki itu adalah seorang duda, dan laki-laki itu bukan mahasiswa KKN yang ia gila-gilai itu. Ternyata yang membuat dia jatuh cinta justru bukan pada fisik atau sosok mahasiswa ini sendiri. Yang membuat dia tergila-gila justru yaitu pada kutipan yang itu menjelma kegembiraan terbaik di masa lalunya, yang disebut dengan Amos. Jangan pernah lupa Anda masukkan Amos ke dalam karakter Anda untuk membuat pembaca akan bisa bersimpati kepada karakter Anda. Itu penting. Nah, Amos apa? Saya lupa. Amos ini saya ambil dari kata amor, ya, cinta atau kegembiraan yang luar biasa. Anda bisa lihat dia dalam kosakata bahasa Perancis mungkin. Di sini ada orang yang tinggal di Paris, Kaita, atau Mita juga begitu. Dan serta sementara Alos sendiri, yaitu bagaimana ketika kegembiraan di masa lalu ini sendiri mampu dikendalikan dan tidak harus membuat hidupnya berubah. Ya, misalkan tadi adalah Alosnya, dia mungkin senang, tapi dia akan berpikir, no, saya mungkin tidak menikah sama Anda karena Anda bukan sosok mahasiswa KKN yang KKN di sekolah saya pada waktu itu. Jadi teman-teman, Anda harus ingat bahwasanya harus ada witos, me time, atau kondisi yang hanya karakter Anda yang tahu. Bukan orang-orang lain atau karakter-karakter di luar karakter Anda. Jadi itu yang harus Anda pahami sedemikian rupa bagaimana witos ini bekerja. Terus juga Anda jangan lupa patos, dan kalau Anda merasa masih bisa dikendalikan, hadirkan ghost-nya, dan kegembiraan terbaik di masa lalunya itu Amos, dan kalau mampu mengendalikan tidak harus membuat hidupnya berubah, hadirkan Alos. Selanjutnya Del. Sekarang ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam bentuk tabel dia bisa dibuat sesederhana ini, teman-teman. Witos, Patos anaknya Gos, sementara Amos punya anak namanya Alos. Nah, ini untuk membuat Anda akan bisa memahaminya akan lebih baik lagi seperti itu. Problemnya yaitu apakah tabel ini harus terisi semua? Artinya apakah karakter kami itu harus punya Witos, Patos, Gos, Amos, Alos? Enggak. Yang wajib harus Anda miliki pada
pada karakter-karakter Anda, yaitu Witos, Pathos, dan Amos. Ghost dan Alos itu tidak wajib. Anda perlu menampilkannya apabila Anda pikir ingin menampilkan sebuah cerita yang lebih berwarna. Itu adalah pilihan Anda. Selanjutnya, nah ini teman-teman, jadi hal yang harus Anda bereskan di dalam membuat karakterisasi. Selanjutnya, Del. Oke, lanjut. Oke, enggak. Dimundurkan dikit. Mundur satu lagi. Teman-teman, jadi, enggak, sekali lagi deh, terakhir. Nah, ini, no. Maju. Next slide. Yes, this one. Jadi, fungsi kita membangun karakter itu adalah untuk membuat karakter kita, khususnya protagonik, itu menjadi sosok yang dikenali oleh pembaca, sosok yang menarik perhatian pembaca, dan sosok yang membuat pembaca bersimpati atau berempati kepadanya. Tidak lain, tidak bukan. Jadi kalau Anda ngomongin karakterisasi ini, ngomongin ini. Nggak usah ngomong hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain mungkin iya, tapi dia bukan sesuatu yang mayor. Jadi materi ini tuh materi yang paling panjang, saya ceramahnya ya, begitu. Saya perlu menyampaikan ini, sisanya kurang lebih 17 atau 15 menit ini kita boleh berdiskusi. Kepada teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas distraksi perhatian Anda di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dela. Saya izin ngopi sebentar nih. Oke, silakan Del. Oke, terima kasih kepada Bang Benny atas paparannya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau merespon atau mau mengajukan pertanyaan terkait materi hari ini, karakterisasi. Teman-teman bisa raise hand atau bisa ketikkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bantu bacakan. Oh iya, silakan Mas Tommy, mau open mic, boleh silakan, atau di chat. Oh ini Mas Tommy, berarti semakin manusiawi dengan aneka kelebihan dan kekurangannya, karakterisasi yang kita bangun akan semakin baik ya Bang? Betul sekali. Betul. Ya, Bang. Jadi tadi saya nampilkan sebuah salin dia, mungkin nanti akan dibaca ulang bahwasanya plausibilitas karakter atau semakin manusiawi karakter kita yang tampil dengan ketidaksempurnaan plus selalu lekat motifnya, itu akan membuat cerita kita akan semakin baik. Karena dia akan semakin dekat dengan manusia yang menjadi audiens cerita kita. Begitu, Mas Tommy. Oke, kemudian apa contoh cerpen yang menunjukkan eksplorasi karakter yang bagus? Ya, oke. Jadi kita udah baca, salah satu cerpen yang saya minta baca di awal tadi, yaitu cerpennya dari Sasti Gotama. Sasti Gotama itu alumni kelas Story by Five angkatan keberapa ya, Del? Angkatan ketiga ya, angkatan ketiga kalau saya nggak salah. Angkatan ketiga, dan dia menulis cerpen itu. Kita melihat bagaimana cerpen itu mengandung sebuah luka lama, ya, luka lama yang membuat dia akhirnya tidak bisa move on sampai di titik tertentu. Bahkan anak tetangga yang memiliki ciri lahir yang mirip dengan dia pun dia anggap itu sebagai anaknya yang dia tanpa sadar bunuh ketika dia gagal mengendalikan baby blues-nya. Jadi itu yang saya mau, itu salah satu cerpen yang menarik, yang bisa tidak ada donat kentang di bulan, ya, yang baru saja kita baca. Terus juga saya udah bunyikan ini, Bang Tommy, novel ya, bisa baca novel The Call of the Wild. Itu karakterisasi keren banget. Anda bayangkan tokoh utamanya anjing, tapi Anda merasa Anda menjadi anjing itu selama cerita itu berlangsung. The Call of the Wild karya Jack London, novelnya tidak terlalu tebal juga, bagus. Dan yang contoh karakterisasi yang bagus banget itu di kelas novel cerpen kemarin, yaitu cerpen Menjual Terenggiling. Nanti akan dikirimkan linknya oleh
oleh admin di grup nanti ya, untuk supaya sebagai referensi. Gitu, Mas Tommy. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Tommy ataupun teman-teman yang lain, silahkan. Kak Gilang, Kak Aryadi, ada pertanyaan? Kak Rizky, Kak Gladys, Kak Dias, silakan. Mungkin adalah mungkin Mas Beni bisa dirompak sedikit yang cara novel dari Mas Beni bisa nggak yang di mana gitu yang ininya ya bisa itu saya rasa ada kali ya. Iya. Tentu saja novel-novel saya atau cerpen-cerpen yang saya tulis dengan prinsip ini. Siapa yang baca Etile misalkan, Etile itu tokoh saya punya witos ya. Witos tokoh saya yaitu ketika Van gitu, tokoh di dalam novel itu sedang berada di luar kota atau luar negeri, pada pukul 10 pagi biasanya dia akan mengetik puisi untuk istrinya yang ada di Lubuk Linggau. Contohnya begitu. Contoh yang ada di situ. Bahkan kalau yang udah baca Bulan Madu Matahari ini, contohnya Bulan Madu Matahari kita melihat bagaimana tokoh kita Zarkasi itu nenangnya Zarkasi atau kakeknya Zarkasi itu memiliki patos terhadap PDIP Perjuangan ya. Jadi setiap dia melihat apapun yang berwarna dia memiliki patos terhadap Golkar. Jadi apapun yang berwarna kuning itu akan menjadi sesuatu yang menggelegakkan kemarahan dia, karena dia adalah orang yang jadi korban hegemoni golongan karya pada masanya begitu. Jadi bagaimana juga tokoh-tokoh di dalam cerita-cerita yang saya lainnya saya bangun dengan prinsip ini, tidak melupakan hal ini ketika akhirnya saya tulis. Tapi biasanya tabel ini teman-teman nanti punya tugas ya. Kita punya tugas 2 tabel ya, Del, kalau nggak salah. Tabel pertama yaitu tabel konsistensi dan kausalitas. Tabel kedua yaitu tabel witos, patos dan amos tadi. Tabel itu kudu Anda isi. Prinsipnya yang udah saya sampaikan tadi kudu Anda isi. Yang biasanya itu saya buat ketika saya menulis novel. Kalau menulis cerpen biasanya itu sudah tergambar di dalam kepala ya. Kalau nulis novel, saya akan buat itu dulu dan biasanya saya tempel di depan dinding ruang kerja saya supaya saya hafal nantinya. Gitu, Kak Ita. Oh ya, oke. Baik, selanjutnya masih ada dari Kak Ita? Enggak, ngucapin makasih aja tadi. Oh iya, oke. Ini ada dari Kak Haryadi. Bisa nggak karakternya punya emosi yang protagonis sekaligus antagonis? Sering nih nemu tokoh yang kayak gini, kalau dibilang tuh abu-abu. Tapi kalau berencana membangun cerita, apa boleh langsung dibuat emosinya bercampur seperti itu? Atau harus ditentukan dulu sejak awal dia mau protagonis atau antagonis? Boleh banget, Yan. Kita mungkin sama-sama udah nonton Parasite ya. Kita tuh nonton Parasite loh. Parasite itu kita ketemu dengan protagonik yang sebenarnya punya karakter yang antagonik banget kan begitu. Protagoniknya sekumpulan keluarga miskin kan begitu. Nah itu tuh. Tapi mereka protagonik yang tampil utuhnya sebagai manusia, perwakilan dari kaum-kaum proletar, kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum dengan ekonomi rendah, kaum-kaum yang merasa tidak mendapatkan tempat di Korea Selatan begitu. Apa itu yang tindakan dan aksi yang mereka lakukan? Yang mereka membunuh. Antagonik yaitu keluarga kaya yang ternyata punya perangai yang protagonik banget, yang baik banget begitu. Boleh banget ya. Itu malahan yang susah sekali untuk kita kreasikan sedemikian rupa. Atau kalau Anda nonton Joker yang ditulis oleh Todd Martin ya, bagaimana tokoh Anda itu tokoh yang masa kecilnya dibully, yang tidak pernah mendapatkan perhatian dan penghargaan ketika dia jadi badut kan begitu. Tapi ketika dia akhirnya dan kita berempati dan bersimpati kepadanya, bahkan ketika dia menembaki banyak orang di akhir cerita pun kita masih bersama dia. Padahal yang dia lakukan adalah tindakan jahat, tanda kutip, antagonistik seperti itu. Itu yang semoga bisa menjawab. Apakah ada feedback dari Kak Haryadi atau sudah cukup? Cukup.
Oke, baik. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lainnya? Kak Ahmad, Kak Dias. Oke. Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup atau ada tambahan dari Bang Benny sebelum kita tutup? Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kelas pertemuan kedua di Story by Five dan pertemuan keempat yang bagi ikut Story by 3 plus Story by 5 ya. Materi-materi ini saya formulasikan sedemikian rupa dengan harapan teman-teman bisa membangun karakter dengan pendekatan yang terukur ya. Kita tuh kalau ngomong karakterisasi seolah-olah paham banget semua orang, tapi ketika ngomongin detailnya apa intinya enggak ada yang bisa jawab, enggak ada yang bisa jawab. Jadi menurut saya ketika ngomongin karakterisasi sederhana aja, ngomongin supaya karakter kita bisa dikenal secepat mungkin di dalam cerita, karakter kita bisa menarik audiens dan karakter kita bisa akhirnya membuat audiens kita itu tumbuh simpati dan empatinya. Karena kalau sudah sampai titik itu, maka the magic of the story will work. Maka keajaiban cerita itu akan bekerja. Yang membuat orang mungkin yang membuat akhirnya banyak perempuan yang mengenakan jilbab selepas mereka baca Ketika Mas Gagah Perginya Helvitana Rosa. Gitu. Ketika membuat orang akhirnya banyak melakukan melakukan protes gitu terhadap kebijakan pemerintah di Amerika Serikat ketika banyak film-film dokumenter yang mengangkat kasus hukum yang selama ini sering ditenggelamkan akhirnya hadir gitu loh. Nah, itu karakterisasi itu penting banget dibangun atas sesuatu yang bisa Anda ukur, sesuatu yang bisa Anda identifikasi kehadirannya. Demikian, terima kasih banget sudah hadir, kerjain tugasnya ya. Bagi yang belum selesai premisnya, Anda belum bisa ngerjain tugas ini. Demi Tuhan, Anda belum bisa ngerjain tugas ini karena premisnya, habis itu karakterisasi. Habis karakterisasi, kita pada pertemuan besok kita akan ngisi 8 tabel. Kan kalau premis cuma 1 tabel. Kalau ini yaitu tabel terpisah, yaitu ada 2 tabel. Sementara besok kita ngisi 8 tabel. Jadi please, kalau saya mau ngomong, tolong dong beri waktu kalian untuk nulis karena saya ngasih waktu saya untuk kalian. Itu penting banget. Dan yang paling penting lagi yaitu jangan pernah bermain-main waktu ngerjain tugas. Karena di akhir cerita, di akhir kelas, tugas ini tuh sudah jadi dokumen penyiapan cerita bagi calon karya kalian. Gitu. Mau nanya lagi yang tentang tugas. Berarti ini dari premis yang kemarin udah di ACC kan? Iya, nggak usah buat yang baru ya. Yang udah di ACC aja. Oke. Ini ada dari Rizky Turama ya. Saya belum kirimin berarti premis cerpen Edgar Keret ya. Nggak apa-apa, kita ada waktu dikit, saya akan sampaikan di sini. Jadi cerpen Pipa yaitu tokoh aku 21 tahun yang ketika remaja diponis mengidap gangguan persepsi parah, tidak pernah bisa menikmati pekerjaannya. Sangat ingin ini Anda bisa buat dia ke dalam sebuah berbagai kata kerja, tapi menurut saya intinya sama. Ada yang sangat ingin menghilang dari dunia saat ini. Ada yang sangat ingin hidup bahagia di dunianya yang baru. Ini penting karena ternyata ternyata tokoh aku di sini punya kepercayaan bahwasanya senang banget ya kalau kita bukan senang banget. Saya itu sampai percaya kata tokoh bahwasanya reinkarnasi itu benar-benar ada. Jadi sebagaimana kelereng yang menghilang di pipa, sebenarnya kelereng itu akan hadir lagi di dunia yang berikutnya dalam wujud yang lebih bahagia, yang jauh lebih menggembirakan. Jadi sebenarnya kalau Anda mau tambahkan di karakterisasi Anda, aku 21 tahun yang ketika remaja diponis mengidap gangguan persepsi, aku 21 tahun pemercaya reinkarnasi, nah itu yang ketika remaja diponis mengidap gangguan parah
gangguan persepsi parah dan tidak pernah bisa menikmati pekerjaannya, sangat ingin yang saya bilang tadi, saya akan pilih satu, hidup bahagia di dunianya yang baru dengan cara menghilang di pipa raksasa buatannya. Tapi menemukan hambatan ia terjebak di dunia antara di dalam pipa. Ingat, Anda tuh sering lupa, ini penting dilatih bahwasanya cara dan hambatan tuh kudu nabrak. Dia menghilang caranya, kan dia mau menghilang. Tapi apakah dia bisa menghilang? Enggak. Ternyata dia enggak menghilang. Boro-boro menghilang, justru dia terjebak di dunia antara yang ketemu sama orang-orang yang ternyata orang-orang yang frustrasi semua hidupnya. Dan dia ketemu di dunia antara di pipa. Apakah dia akhirnya bereinkarnasi hidup bahagia di dunia yang baru? Enggak juga. Tapi Anda Anda jangan pernah bocorkan bahwasanya misalkan ada yang nulis ini dengan cara ada yang nulis hambatan, tapi menemukan hambatan, dia ketemu dengan orang-orang yang putus asa di dunianya yang baru. Nggak boleh, itu adalah twistnya loh. Twistnya adalah apakah dia bisa menghilang? Enggak. Akhirnya dia justru ketemu dengan orang-orang yang putus asa di dunia. Resolusinya atau koda atau endingnya yaitu ternyata hidup di dunianya yang baru, dunia antara tadi ternyata membosankan. Kalau Anda bunyikan membosankan, kalau Anda bunyikan dia ketemu dengan orang frustasi itu sendiri, premis Anda gagal. Karena premis itu tidak boleh membocorkan dua hal, ingat. Twist dan koda atau ending. Besok kita akan belajar lagi nih. Twist itu letaknya nomor berapa, koda itu letaknya nomor berapa. Dia yang jelas berada di struktur babak ketiga dari cerita. Begitu. Semoga bisa ngejawab ya, Turama. Nanti saya kirimkan lagi, emailkan lagi premis ya dalam bentuk tertulis. Ya, yang lain udah saya kirimin semua. Kayaknya Turama lupa saya kirim. Oke, demikian. Dela sudah berapa kali menguap atau menahan menguap ya? Oke, terima kasih kepada Bang Benny atas materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasmenya dan telah pertanyaannya. Semoga jawaban yang diberikan menjawab semua kebingungan dari teman-teman. Oke, sudah nggak ada lagi ya di pertanyaan. Saya rasa untuk hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih kepada Bang Benny atas materinya. Marilah kita tutup kelas ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu esok hari dengan materi baru bersama Bang Benny. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok izin nggak datang.